Pernahkah Anda diremehkan, ditertawakan, atau bahkan diasingkan karena berpegang teguh pada prinsip dan kebenaran? Seringkali saat kita memutuskan untuk berjalan di jalan yang lurus, dunia justru seolah berbalik melawan kita. Namun tahukah Anda bahwa terkadang prinsip yang membuat kita menjadi bahan tertawaan itulah yang pada akhirnya akan menjadi satu-satunya penyelamat hidup kita? Berdasarkan kisah agung dari kitab suci, kita diajak untuk merenungkan sebuah peristiwa epik tentang seorang manusia pilihan yang menghadapi cemoohan satu umat demi sebuah perintah yang di luar nalar manusia. Ini adalah pelajaran tentang tawakal tingkat tinggi. Menurut ajaran agama, Nabi Nuh adalah sosok yang luar biasa sabar. Beliau menghabiskan waktu berabad-abad, berdakwah tanpa henti siang dan malam, mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Tuhan. Namun, apa yang beliau dapatkan? Penolakan demi penolakan. Hati umatnya telah membatu, tertutup oleh kesombongan dan kemewahan duniawi. Mereka menutup telinga dan memalingkan wajah setiap kali beliau berbicara. Kesabaran Nuh adalah cerminan ketahanan jiwa yang tak tergoyahkan, sebuah dedikasi yang tidak diukur dari seberapa banyak pengikutnya, melainkan dari seberapa tulus ketaatannya kepada Sang Pencipta yang mengutusnya ke dunia. Hingga akhirnya, tiba sebuah ketetapan Tuhan. Wahyu turun membawa sebuah perintah yang sangat spesifik dan di luar dugaan akal sehat manusia pada masa itu. Berdasarkan catatan kitab suci, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal raksasa. Perintah ini bukanlah perintah biasa, karena ini adalah persiapan untuk sebuah ujian besar yang akan menyapu bersih kesombongan di muka bumi. Nuh menerima perintah ini dengan hati yang sepenuhnya tunduk, tanpa sedikit pun keraguan, karena beliau tahu bahwa rencana Tuhan selalu sempurna meski belum terlihat bentuk akhirnya. Namun, ada satu detail dari perintah tersebut yang membuat situasi ini terlihat sangat tidak masuk akal bagi siapapun yang melihatnya. Nuh harus membangun kapal raksasa itu di tengah daratan yang sangat kering, jauh dari laut, jauh dari danau atau sungai yang bisa mengapungkan sebuah kapal. Logika manusia pasti akan memberontak. Untuk apa sebuah bahtera di tengah padang pasir? Bagaimana cara memindahkannya ke air? Disinilah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Ketaatan mutlak tidak selalu harus sejalan dengan logika terbatas yang dimiliki oleh manusia. Tanpa banyak bertanya atau memprotes, Nuh segera mengumpulkan kayu-kayu terbaik. Hari demi hari, beliau bersama segelintir pengikutnya yang setia, memotong, membelah, dan menyusun kerangka bahtera tersebut. Keringat bercucuran di bawah teriknya matahari gurun. Mereka bekerja dalam diam, menyatukan setiap pilah papan dengan ketelitian dan doa. Proses pembuatan bahtera ini mengajarkan kita bahwa tawakal bukan berarti berdiam diri menunggu keajaiban, melainkan bekerja keras, melakukan upaya fisik semaksimal mungkin, sambil menyerahkan hasil akhirnya sepenuhnya kepada kehendak dan kekuasaan yang maha kuasa. Tentu saja, pekerjaan besar di tempat yang sama sekali tidak lazim ini segera menarik perhatian kaumnya. Setiap kali para pembesar dan penduduk kota melewati tempat itu, mereka berhenti untuk menonton. Berdasarkan kisah dalam kitab suci, mereka tidak hanya menonton, tetapi juga melontarkan ejekan yang menyakitkan. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyebut Nuh telah kehilangan akal sehatnya. Mereka mencemooh tujuannya, mempertanyakan di mana letak air yang akan mengapungkan kapal sebesar itu. Ejekan dan hinaan itu bergema setiap hari, mengiringi setiap ketukan palu yang dilakukan sang nabi. Bayangkan berada di posisi beliau, melakukan sesuatu yang besar, mengorbankan waktu dan tenaga, namun terus-menerus direndahkan oleh masyarakat sekitar. Secara psikologis, ini adalah beban yang luar biasa berat. Namun, ketaatan Nuh tidak sedikit pun tergores oleh cemoohan mereka. Beliau membalas ejekan mereka dengan ketenangan seorang hamba yang yakin, menyatakan bahwa suatu saat nanti keadaan akan berbalik. Nuh tidak membiarkan suara-suara sumbang dari luar meredam suara kebenaran yang ada di dalam hatinya. Inilah esensi dari keteguhan hati yang sejati, yang patut kita teladani. Kisah ini adalah metafora yang sangat kuat tentang tawakal tingkat tinggi. Terkadang, Tuhan menyuruh kita membangun bahtera di padang pasir kehidupan kita masing-masing.
Kita mungkin diminta untuk mempertahankan kejujuran di tempat kerja yang korup, atau menjaga kesucian di tengah pergaulan yang merusak. Orang lain mungkin akan menganggap kita naif, bodoh, atau tertinggal zaman. Mereka menertawakan prinsip hidup kita. Namun, seperti Nuh, kita harus menyadari bahwa kita tidak sedang membangun reputasi di mata manusia, melainkan sedang membangun keselamatan di mata Tuhan. Tahun-tahun berlalu, dan bahtera itu akhirnya berdiri dengan megahnya. Sebuah struktur kayu raksasa yang menakjubkan, karya arsitektur ilahi yang dibangun oleh tangan-tangan manusia yang penuh iman. Bahtera itu menjadi monumen ketaatan di tengah gersangnya keimanan kaum tersebut. Setiap paku, setiap keping kayu adalah bukti nyata dari kesabaran yang tak bertepi. Bahtera itu telah siap, menunggu perintah selanjutnya dari Sang Pencipta. Nuh telah menunaikan tugas bagiannya dengan sempurna. Kini beliau hanya menantikan penunaian janji Tuhannya dengan hati yang pasrah. Lalu, tanda-tanda kebesaran Tuhan pun mulai muncul. Langit yang selama ini cerah tanpa awan, perlahan mulai berubah gelap. Awan hitam yang tebal dan menakutkan bergulung-gulung menutupi matahari. Menurut ajaran agama ini, air tidak hanya turun dari langit, tetapi juga memancar dari dalam bumi secara tiba-tiba. Bumi yang kering kerontang seketika memuntahkan mata air yang sangat deras. Suasana yang tadinya penuh dengan gelak tawa kesombongan, seketika berubah menjadi kebingungan dan kepanikan yang luar biasa di kalangan kaum yang ingkar. Sesuai dengan petunjuk kitab suci, Nuh kemudian memasukkan berbagai jenis hewan yang berpasang-pasangan ke dalam bahtera, beserta keluarga dan sedikit pengikutnya yang beriman. Mereka berjalan masuk ke dalam kapal raksasa itu dengan penuh ketenangan, dipandu oleh kehendak yang maha kuasa. Di luar bahtera, air mulai naik dengan cepat. Mereka yang dulu menertawakan pembuatan kapal ini, kini mulai menyadari betapa nyata dan seriusnya peringatan yang selama ini mereka abaikan. Namun, penyesalan di saat-saat terakhir tidak akan mampu lagi mengubah ketetapan ilahi. Hujan turun dengan sangat lebat. Badai mengamuk, dan air bah menelan segala sesuatu. Daratan kering, pepohonan, lembah, hingga gunung-gunung tertinggi sekalipun, secara perlahan tenggelam oleh lautan air bah yang dahsyat. Disinilah letak puncak keadilan ilahi. Semua kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang sebelumnya dibanggakan oleh kaum yang menyombongkan diri, hancur tak bersisa ditelan air. Alam semesta sedang membersihkan dirinya dari noda kesombongan manusia atas perintah penciptanya. Mereka yang menolak batra ketaatan akhirnya tenggelam dalam lautan kesombongan mereka sendiri. Dan kapal kayu yang awalnya dibangun di atas pasir kering itu, kini terapung megah di atas gelombang air bah. Bahtera itu menjadi satu-satunya tempat berlindung yang aman di seluruh dunia yang sedang hancur. Ini adalah manifestasi nyata dari perlindungan Tuhan bagi mereka yang taat. Orang-orang di dalam bahtera merasakan kedamaian di tengah badai terburuk sepanjang sejarah umat manusia. Ketaatan Nuh yang dulu dianggap sebagai sebuah kebodohan tanpa dasar, kini terbukti sebagai kecerdasan spiritual dan jalan penyelamatan yang sejati. Setelah waktu yang ditetapkan berlalu, Tuhan memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk menghentikan hujannya. Badai pun mereda, awan kelabu menyingkir, digantikan oleh sinar matahari yang menghangatkan jiwa. Bahtera agung itu pun berlabuh di atas sebuah pegunungan dengan selamat. Sebuah kehidupan baru telah dimulai. Bumi yang telah disucikan, kini siap untuk dihuni kembali oleh jiwa-jiwa yang mengerti arti bersyukur dan tunduk pada aturan Tuhan. Sebuah babak baru peradaban manusia yang lahir dari rahim kesabaran dan tawakal yang utuh. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya bukanlah sekedar dongeng masa lalu, melainkan sebuah panduan abadi bagi kehidupan kita saat ini. Ketika Anda merasa sendirian dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan, ketika dunia menertawakan pilihan moral Anda, ingatlah akan bahtera di tengah gurun ini. Tetaplah membangun bahtera kebaikan Anda. Abaikan cemoohan, teruslah berpegang teguh pada prinsip ajaran agama, dan bertawakallah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Sebab ketika badai kehidupan itu benar-benar datang, ketaatan itulah yang akan menjaga Anda tetap terapung dan selamat sejahtera.